Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fatih Nasution dengan nomor NPM 151240007 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Batam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa soal berdasarkan soal-soal yang terdapat pada pertemuan 1 hingga sampai dengan pertemuan 6 pada mata kuliah praktikum pemrograman terstruktur untuk memenuhi nilai UTS. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke praktik pertemuan 1 dan 2. Di sini kita akan yang pertama kita akan menampilkan teks menggunakan echo dan print, lalu kita akan membuat variabel input data, dan terakhir kita akan membuat input sederhana menggunakan metode post dan get. Oke, pertama kita harus menyiapkan SAM terlebih dahulu. SAM ini adalah perangkat lunak atau software yang menyediakan Apache, MySQL, PHP, dan komponen lainnya yang memungkinkan kita untuk menjalankan server lokal di komputer kita. Jika kalian belum punya, kalian bisa download di website resminya. Di sini kalian cari saja SAM, download SAM. Nah ini, jika kalian menggunakan Windows, download di sini, Linux dan macOS, sesuaikan saja dengan perangkat kalian. Saya sudah mendownload, saya akan membukanya saja langsung. Ini saya menaruhnya di OSC. Kalian scroll ke bawah, kalian buka yang control panel, SAM control. Sini kalian jalankan saja start Apache dan SQL, lalu minimize, jangan di close. Lalu setelah seperti itu, kalian bisa buka file atau folder htdocs. Di sini kalian bisa buat folder baru, sesuaikan dengan kalian. Saya sini menggunakan folder UTS. Lalu saya buat dokumen baru, namanya latihan saja. Latihan. Kita ganti tipenya jadi PHP. Yes. Oke, kita buka, ini akan otomatis terbuka di VS Code. Oke. Sekarang kita buat script pertama, yaitu menampilkan teks menggunakan fungsi seperti echo dan print. Ini kita buat seperti ini. Ini adalah teks utama atau pembuka, yang mana nanti di dalamnya kode di dalamnya nanti akan dijalankan. Lalu penutupnya itu seperti ini, dibalik saja. Pertama kita menggunakan echo, tanda petik 2. Selamat datang di PHP. Kalau kita BR, lalu yang kedua kita menggunakan print, sama petik 2 juga. Belajar PHP itu menyenangkan. Oke. Ya di sini kode ini kedua kode ini itu digunakan untuk menampilkan pesan nanti yang akan tercetak di halaman website. Fungsi echo dan print ini sama-sama untuk mengeluarkan teks atau menampilkan teks, dan penggunaan BR di sini itu untuk membuat baris baru, jadi agar selamat datang dan belajar PHP itu terpisah seperti itu. Jadi belajar PHP itu terletak di bawah ini, itu fungsi dari BR. Lalu kita save. Setelah itu kita bisa membukanya di browser. Kita ketik localhost. Nah ini sesuaikan dengan folder kalian menaruhnya. Saya sini taruh di folder UTS. Berarti saya ketikkan UTS dan
nama dokumennya itu latihan.php. Latihan.php. Klik, dia akan otomatis mencetaknya. Seperti itu. Masih mudah. Oke, selanjutnya kita buka folder dulu. Ini kita masuk ke yang kedua, yaitu bagian variabel. Oke, di sini akan buat variabel. .php sama. Kita buat pembukanya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data. Variabel itu dengan tanda ini dollar sign seperti itu. Itu adalah variabel. Kita akan di contoh kali ini kita akan menyimpan nama, umur, dan nilai. Jadi kita akan buat variabel nama. Namanya sama dengan dikasih petik 2 Fikri, lalu semikolon 2 umur di sini 21, lalu nilainya berapa? 85. Oke, lalu kita menggunakan seperti yang awal, yaitu echo untuk mencetak. Nama saya adalah. Nah, di sini kita masukkan variabelnya. Nanti dia akan, ketika di echo, dia akan mencetak isi dari variabelnya, yaitu Fikri. Nama saya adalah nama, lalu umur saya, masukkan kembali variabel umur, tahun, dan saya mendapatkan nilai, masukkan variabel nilai seperti itu. Tutup dan kita akhiri. Oke. Variabel nama ini kita arahkan, ini akan berupa string karena di sini kalimatnya Fikri. Kalau umur, sini adalah integer karena dia bilangan bulat 21. Dan variabel nilai ini berisi float karena dia bilangan desimal. Kemudian kita echo untuk menyusun dan menampilkan kalimat yang menggabungkan ketiga variabel ini, nama, umur, dan nilai. Dengan begini kita bisa menyimpan dan mengolah data dengan mudah. Lalu kita save. Kita bisa jalankan kembali di localhost. Masih folder yang sama, ts. Dan saya namakan tadi variabel. Ya, variabel.php. Dia akan mencetak nama saya adalah Fikri. Nah, ada di sini Fikri ini masuk ke dalam variabel nama. Lalu umur saya, ada tipe ya. Umur, refresh. Umur saya 21 di sini masuk dalam variabel umur 21 yang mana bertipe integer, dan saya mendapatkan nilai 85,4. 5,4 ini masuk ke variabel nilai yang bertipe float seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke membuat input menggunakan metode post dan get. Sini saya sudah membuat sebelumnya kodenya agar cepat saja. Sini kita membuat form HTML terlebih dahulu untuk melakukan inputnya. Sini
Saya sini menggunakan metode POS. Oke, title belajar POS, lalu H3 data diri untuk ditaruh di atas, lalu form metodenya menggunakan POS. Sini saya menggunakan nama, input type-nya text, dimana kita bisa menggunakan teks nanti. Lalu button type tipe submit. Nah, di sini adalah PHP-nya. Kalau untuk mengolah data yang nanti diisi oleh user di bagian form ini, nanti akan ketika di submit, maka dia akan menampilkan echo, masih menggunakan echo, selamat datang, nama. Nah, di sini variabel nama ini kita ambil menggunakan metode POS. Mana metode POS ini diambil dari input yang diberikan oleh user di form HTML. Langsung kita coba. Seperti tadi, ini masih dalam folder yang sama, yaitu UTS dengan nama POS PHP. Nah, ini sini ada kolom mengisi nama, kita coba isi Fikri. Kita submit, selamat datang di itu. Lalu kalau get seperti apa? Get di sini sebenarnya sama saja seperti POS, cuma yang membedakan itu nanti input yang dimasukkan oleh user itu akan terlihat di URL atau di link kita. Kita coba, kita save, kita ganti metode menggunakan get. Sini get, variabelnya diambil dari metode get. Kita refresh terlebih dahulu. Kita masukkan nama, misal Fikri lagi, submit. Nah, ini sama menampilkan selamat datang Fikri, tapi di sini input yang kita masukkan itu terlihat di URL. Misal kita coba yang lain, kita submit, maka nah URL juga akan terlihat seperti itu. Jadi sebenarnya get ini kurang bagus kalau untuk password gitu, jadi jangan menggunakan metode get. Oke. Sekian mungkin untuk pertemuan 1 dan 2. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-3 dan ke-4. Di sini ada 2 soal diberikan. Soal yang pertama yaitu sebuah toko buku online memiliki sistem yang menghitung total harga pembelian buku berdasarkan jumlah buku yang dibeli. Jika pembelian lebih dari 5 buku, pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10%. Tugas Anda adalah membuat program PHP yang menerima harga per buku dan jumlah buku yang dibeli, lalu menghitung total harga setelah diskon jika ada. Oke, sebelum kita membuat kodenya, yang pertama terlebih dahulu harus kita lakukan yaitu membuat algoritmanya, langkah-langkahnya terlebih dahulu. Kita sudah membuat langkah pertamanya. Yang pertama adalah membuat variabel untuk harga per buku dan jumlah buku. Jadi kita membuat variabel terlebih dahulu untuk harga per bukunya berapa dan jumlah bukunya yang dibeli berapa. Lalu kita hitung total harga awal, yaitu jumlah buku yang dibeli dikalikan dengan harga per bukunya. Lalu gunakan operator relasional untuk memeriksa apakah jumlah buku lebih dari 5. Setelah itu, jika lebih dari 5, hitung diskon dari total harga, lalu kita tampilkan total harga di akhir. Pertama kita buka terlebih dahulu. Pertama tadi kita membuat variabel harga per buku. Kita bisa harga per buku. Kita deklarasikan terlebih dahulu harga per bukunya itu bisa 50.000. Lalu yang kedua,
jumlah bukunya. Kita deklarasikan kembali variabel jumlah buku. Jumlah buku di sini maksudnya jumlah buku yang dibeli. Misal kita ambil 6. Lalu selanjutnya hitung total harga awal. Berarti kita deklarasikan kembali total harga. Total harga itu dihitung dari harga per buku dikalikan dengan jumlah buku. Berarti variabel harga per buku dikalikan dengan jumlah buku. Seperti itu. Ini belum ditutup. Oke, selanjutnya operator relasional untuk memeriksa apakah jumlah buku. Oke, kita di sini menggunakan if. Jumlah buku, variabel jumlah buku lebih besar dari berapa tadi di soal? 5. Jika lebih dari 5 maka mendapatkan diskon 10%. Ini kita masukkan diskon. Kita buat variabel baru diskon. Diskon itu adalah total harga dikalikan dengan diskonnya 10%, berarti 0,1. Lalu untuk menghitung diskonnya, berarti total harga variabel total dikurangi dengan harga diskon. Diskon 2. Oke. Lalu di sini kita echo. Tampilkan total harga akhir. Berarti kita tinggal echo total harga setelah diskon sini nomor format total harga untuk bikin ribuan berarti 0. Oke, itu sekarang kurang koma. Yes, ini kita buat itu untuk menampilkan nanti ketika ditampilkan itu formatnya itu dalam bentuk ribuan. Itu kita save. Coba kita saya belum mengaktifkan SEM. Kita aktifkan terlebih dahulu SEM ya. Start. Oke, kita buka browser localhost. Nah, seperti pertemuan kemarin ya. Ini kan variabel 14, salah ya, 14. Kurang underscore. Oke, kita coba kembali ya. Total harga setelah diskon adalah 270.000. Di sini didapatkan dari harga per buku 50.000. 50.000 dikalikan dengan 6
berarti 300.000 dikali 0,1 karena diskonnya 10%, berarti 10% dari 300.000 adalah 3 ya 30.000 ya 30.000. Di sini total harganya tadi sudah dikalikan 300.000, berarti 300.000 dikurang dengan total dari diskonnya 10% yang mana adalah 30.000, hasilnya itu adalah 270.000 seperti itu. Jadi begini. Oke, kita lanjut untuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 di pertemuan 3 dan 4. Oke, sekarang kita masuk dari soal kedua, masih di pertemuan 3 dan 4. Soal keduanya yaitu sebuah bioskop memiliki aturan bahwa pengunjung harus berusia minimal 13 tahun atau didampingi oleh orang tua untuk bisa menonton film. Buat program PHP yang menentukan apakah seorang diperbolehkan masuk ke bioskop berdasarkan usia dan apakah mereka datang dengan orang tua. Oke, langkah pertama harus kita lakukan masih sama. Pertama kita buat algoritmanya dulu. Kita susun dulu langkah-langkahnya seperti apa, baru setelah itu kita buat kodenya. Oke. Sorry. Oke, algoritmanya saya sudah buat. Pertama, buat variabel. Kita deklarasikan variabel usia dan status pendampingan orang tua, apakah didampingin orang tua atau tidak. Lalu gunakan operator logika OR atau dengan tanda seperti ini ya, garis 2, untuk mencetak apakah salah satu syarat terpenuhi. Karena di sini itu diminta di soal itu atau, berarti jika salah satu syarat terpenuhi itu berarti dia boleh masuk gitu. Jadi misalnya dia 13 tahun atau lebih tapi tidak didampingi orang tua, dia boleh. Atau jika dia di bawah 13 tahun tapi didampingi oleh orang tua, berarti dia juga boleh. Kecuali kedua-duanya tidak terpenuhi, berarti ya tidak boleh, seperti itu. Lalu terakhir, tampilkan hasil, kita echo. Oke, kita langsung saja buat kodenya. Oh, masih yang tadi, masih yang soal 1. Kita buat dulu folder, kita tambahkan yang baru, soal 2 .php. Oke. Pertama, kita buka PHP. Kedua, kita deklarasikan variabel apa tadi? Usia dan status pendampingan orang tua. Oke. Usia. Misal kita buat dia di bawah, di atas bawah 11 tahun aja. Di bawah dari itu. Lalu kita buat variabel orang tua dengan orang tua. Sini kita bisa menggunakan true or false saja. Dia 11 tahun tapi dia didampingi oleh orang tua. Oke. Lalu setelah itu kita buat operator logikanya. Oke, kita menggunakan if. Masukkan kondisinya, variabel usia berapa tadi? 13 tahun. Oke, berarti 13 tahun ke atas, berarti 13 tahun boleh, berarti lebih dari sama dengan 13. Dan atau itu menggunakan tanda, mana tandanya? Atau dengan orang tua, berarti kita masukkan variabel dengan orang tua. Oke. Lalu kita buat echo Anda, berarti kalau ini Anda boleh masuk. Kalau salah satunya terpenuhi, boleh masuk ke bioskop. Oke. Jika dua-duanya tidak terpenuhi, berarti kita menggunakan else. Maka
Kita langsung echo berarti ya. Echo. Maaf. Oke. Anda tidak diperbolehkan masuk ke bioskop gitu. Ini aja sih, mudah. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu usianya, lalu kita deklarasikan kembali juga buat variabel juga apakah dia dengan orang tua atau tidak. Di sini kita buat operator logikanya menggunakan if else. Jika dia usianya lebih dari sama dengan, berarti 13 tahun, minimalnya 13 tahun, atau dengan orang tua, jika salah satunya terpenuhi, maka Anda boleh masuk. Jika kedua-duanya tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan mencetak apa Anda tidak diperbolehkan masuk. Oke, kita langsung coba. Ini kita ganti jadi soal 2. Oke, hasilnya Anda diperbolehkan masuk ke bioskop. Itu karena salah satunya terpenuhi. Tapi kita coba jika tidak terpenuhi ya. Soal di sini false. Jadi usia dia 11 tahun, lalu dia tidak bersama orang tua. Itu apa yang terjadi? Kita save, kita refresh. Nah, dia akan mencetak maaf Anda tidak diperbolehkan masuk ke bioskop. Itu karena kedua-duanya itu tidak syaratnya itu tidak terpenuhi gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan 3 dan 4. Karena ini hanya ada 2 soal. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 5. Kita akan melanjutkan materinya di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima kali ini ada 3 soal. Kita coba langsung lihat saja soal yang pertama. Kita langsung mulai. Soal 1 yaitu buatlah program untuk menentukan apakah seorang boleh memilih dalam pemilu berdasarkan umur. Karena pemilu itu biasanya minimal bisa memilih itu 17 tahun, berarti kita buat lebih dari sama dengan 17 ya. Jadi agar yang 17 tetap bisa memilih, atau bisa juga lebih dari 16 gitu. Jadi 17 bisa. Pertama kita buat algoritmanya terlebih dahulu, memudahkan kita sebelum membuat kode agar lebih terarah. Jadi saya sudah membuat. Yang pertama harus kita buat itu input usia. Inputnya ini kita bisa menggunakan HTML gitu, form HTML, agar inputnya itu bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan user. Kedua, kita buat logikanya. Jika usia lebih dari sama dengan 17, maka akan tampilkan Anda berhak memilih. Jika yang lainnya, maka Anda belum berhak untuk memilih. Gitu. Kita bisa menggunakan if else di sini. Lalu selesai. Oke. Langsung masuk ke codingannya. Terus yang kemarin kita buat file baru pemilu. Total semua. Pemilu.php. Kita buat dari inputnya terlebih dahulu, kita menggunakan HTML. Biar cepat, tanda seru langsung enter. Oke. Otomatis ya. Pemilu. Untuk title-nya kita kasih pemilu aja. Body kita pakai H2. Pemilu untuk header ya. Oke, sini kita mulai buat formnya. Kita di sini akan menggunakan metodenya itu adalah post. Method post. Oke. Kita tutup. Masukkan label. Kenapa begini? Labelnya itu adalah masukkan usia Anda. Kita tutup label. Ada tipe ya.
panel label. Oke, kita buat input type. Karena di sini kita cuma butuh satu itu saja inputnya, kita butuh usia, kita buatnya satu aja. Nah, input type di sini kita bisa menggunakan number karena yang kita butuhkan adalah usia gitu. Nama itu adalah usia. Kurang tanda petik. Oke, kita bisa langsung membuat button type-nya submit. Nama check. Kurang lagi. Check. Nah, close button. Ini untuk input sudah selesai, begini aja. Jadi kita langsung buat PHP-nya untuk memproses untuk memproses input yang dimasukkan oleh user. If kita di sini menggunakan server request method. Nah, ini disamakan ya, karena kita di sini menggunakan request method post. Maka di sini kita buatnya post seperti itu. Jadi nanti kode yang akan di dalam sini itu akan dijalankan berdasarkan input dari user. Oke, kita buat variabel usia. Usia ini isinya adalah yang akan dimasukkan oleh user. Jadi kita dan diambil dari usia. Oke. Nah, ini variabel usia ini nanti akan diisi oleh metode post usia yang akan diambil dari sini. Ya, jadi ini pastikan nih dan ini tuh sama, jangan salah. Oke, kita buat if else. If jika usia lebih dari sama dengan 17, maka dia akan mencetak Anda berhak memilih. Lalu else jika tidak, maka dia akan mencetak Anda belum berhak memilih. Seperti itu. Ini kita save. Jadi nanti inputnya itu akan diambil dari sini, dari form HTML ini, dan akan diproses di PHP ini gitu. Kita tutup dulu ya. Dia akan mengecek di sini. Inputnya akan dimasukkan di sini, masuk ke variabel usia, dan variabel usia nanti akan dicek apakah lebih dari 17, lebih dari sama dengan 17. Artinya 17 bisa, atau juga kita bisa begini 16. Nah, artinya 16 tahun ke atas, sama aja. Kita 17 aja deh. Begini aja ya, lebih dari sama dengan. Oke, kita coba cek. Localhost UTS, namanya tadi pemilu.php. Nah, ini H2 tadi ya, header. Copilot. Ini masukkan usia, ini labelnya tadi. Oke, kita coba. Misal 16 tahun. Kita cek. Anda belum berhak memilih. Kalau kita coba 18. Anda berhak memilih. 17. Anda berhak memilih. Nah, ini kita coba nih.
Kalau begini berarti 17 tahun itu belum boleh karena dia 17 tahun ke atas. Tapi kalau kita rubah ini menjadi 16, maka 17 tahun itu sudah berhak. Kita jadi sama aja. Lebih dari sama dengan 17 atau lebih dari 16 gitu. Oke. Saja untuk soal pertama di pertemuan 5. Kita lanjut ke soal kedua di pertemuan 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua masih di pertemuan kelima. Kita langsung bacakan saja soalnya. Soalnya itu buat program untuk menentukan grade nilai A, B, C, D, E berdasarkan input angka. Ini berarti kita inputnya seperti kemarin gitu, buat inputnya dari HTML. Lalu kita bisa menggunakan perulangan karena di sini banyak ya A, B, C, D, E, berarti kita menggunakan if else if itu karena lebih dari 2 kondisi. Percabangan ya, perulangan. Percabangan, sorry. Buat program berarti kita menggunakan percabangan if else if karena kita kondisinya itu lebih dari 2 gitu. Nggak seperti yang sebelumnya kalau nomor 1 itu cuma 2 kondisi, jadi kita bisa menggunakan if else saja. Oke. Kita buat algoritmanya dulu. Algoritmanya itu pertama input nilai, di sini kita buat HTML-nya untuk user bisa menginput nilainya. Kedua cek kondisi ini kita menggunakan percabangan if else if. Yang ketiga cetak hasil, kita echo. Tuh. Oke, kita langsung ke buat kodenya. Kita buka Visual Studio Code. Oke, yang masih yang sebelumnya kita buat folder baru. Nilai PHP. Oke, pertama kita buat format HTML-nya. Kita kasih nama nilai aja. Nilai. Oke, form method. Nanti kita menggunakan form method lagi. Metode. Seperti yang kemarin kita menggunakan post yang sebelumnya. Lalu kita masukkan input type. Label dulu, sorry. Oke. Kita bikin waduh, apa ini? Label. Masukkan nilai kita tutup. Oke, di sini kita masukkan input type-nya karena salah. Ini nilai kita pakai number saja. Number dengan nama adalah nilai. Oke. Lalu button type. Button type-nya submit. Check nilai dia. Cukup. Oke. Sini kita udah buat format HTML untuk user bisa menginput nilai. Nah, kita lanjut ke membuat apa tadi? Kondisi. Oke. If guys server apa ini? Server request method request underscore method.
metode yang kita gunakan itu adalah pos. Oke, kita masuk. Oh, ini kurang dolar. Oke, kita buat apa? Variabel nilai dulu ya untuk memasukkan agar input yang dimasukkan oleh user bisa masuk ke variabel nilai gitu. Ini nilai disamakan dengan form ini. Oke, done. Lalu kita bisa membuat percabangan if else. If jika nilai lebih dari sama dengan ya, dari sama dengan berapa? A, B, C, D, E. Ini berarti kan 90 ke atas lah ya, 90 ke atas. Artinya kita echo grade spasi grade A. Oke. Else if salah ya, itu else aja. Else if variabel nilai lebih dari sama dengan berarti kan B 80 ya, berarti 80 sampai 89. Kita echo grade B. Lalu else if lagi variabel nilai lebih dari sama dengan 80, berarti 70 sampai 79 ya. 70 itu grade C. Lalu aspek lagi variabel nilai jika nilainya lebih dari sama dengan 60. 90 sampai 100, 88 89, 70 sampai 79, 68 69 ya, betul. 70 sampai 69 berarti echo grade D. Kurang sampai D aja. Oh, sampai E berarti terakhir ya, else. Jadi kita else aja kalau terakhir. Else ini echo grade E. Seperti itu. Oke, ini udah beres. Kita sudah membuat perulangannya. Jadi karena nilainya ada grade A, B, C, D sampai E, berarti kita perlu membuat else if itu sebanyak 3 kali ya. Jadi kan kalau A itu 90, minimal 90 sampai 100, tidak akan dapat grade A. Kalau grade B itu berarti 80 sampai 89, kalau grade C itu 70 sampai 79, grade D itu 60 sampai 69. Kalau di bawah 60
itu adalah E. Berarti E ini 0 gitu ya. 0 sampai 59. So, oke, kita save, kita coba jalankan. Localhost ts nilai.php. Oke, masukkan nilai. Misalnya 88. Berarti kan harusnya dia grade-nya itu B ya. 88B. Kita coba cek. Nah, grade B gitu. Betul. Misal 70 berarti harusnya C. Grade C. Lalu kita buat 50. Harusnya grade E. Betul. 0. Mantap. Begitu. Ini udah seperti sebelumnya ya, ini mah. Kita buat form HTML ini menggunakan metode post. Itu jadi data yang dikirim, data yang diisi oleh user di sini itu akan dikirim menggunakan metode post dan akan diterima oleh PHP melalui metode post, dan nanti inputnya itu akan masuk ke variabel nilai, yang mana variabel nilai ini nanti akan diproses oleh kecabangan if else gitu. Oke, kita berarti selesai soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal ketiga dari pertemuan kelima. Oke, kita langsung saja lihat soalnya. Buat menu menggunakan switch untuk tambah, kurang, dan keluar. Oke, kita lihat algoritmanya sini agar memudahkan kita dalam menyusun kode. Pertama itu mengambilkan pilihan menu, yaitu menu tambah, kurang, dan keluar seperti di soal. Lalu meminta user untuk memilih salah satu. Setelah itu menggunakan switch untuk menjalankan pilihan dan mencetak hasilnya. Di sini kita menggunakan, berarti ini kita menggunakan form HTML ya. Untuk input yang akan dipilih oleh user. Sini user memilih, dan sini kita memprosesnya menggunakan kode PHP. Kita coba membuat apa ya namanya? Kita buat file baru menu. Oke, kita mulai membuat form HTML terlebih dahulu. Sini menu. Lalu tadi kita ngomong H2, kita buat lah ya H2. Pilih menu, pilihan menu. Oke, jadi kita menggunakan form method lagi ya, form method menggunakan metodenya post gitu. Lalu kita buat labelnya pilih menu ya, label. Oke, karena di sini kita nggak bisa menggunakan input type ya, karena kita ada beberapa pilihan gitu, jadi kita menggunakan select. Karena di input type nggak ada ya yang begini. Select name adalah menu gitu. Select. Oke. Jadi dalam select ini kita membuat berapa opsi, yaitu ada 3 opsi. Yang option kita buat value-nya 1. Value 1 itu isinya adalah tambah.
option, kita buat option yang kedua. Value-nya 2, kedua itu adalah kurang, tutup option, lalu kita buat option yang ketiga. Value-nya adalah 3, kita buat 3 apa? Kurang, keluar ya, keluar option, select, kita buat button type, ya, untuk mengirim close option, submit, untuk mengirim input yang dipilih oleh user. Submit, kirim, jangan pilih. Kita tutup button. Oke, ini menu apa? Format ML. Kita menggunakan select karena kita mempunyai 3 opsi. Jadi dalam select ini ada option gitu. Kita buat PHP-nya. Sini kita menggunakan cabangan switch case. Pertama kita buat if untuk menerima input yang dikirim oleh user, kita proses. Atau menggunakan if $server dengan request metodenya adalah post. Oke, kita lanjut buat variabel menu. Variabel menu ini nantinya akan diisi oleh inputan dari user yang diambil dari form HTML. Menu gitu. Oke, kita buat switch case-nya, switch kurung variabel menu begini, set. Oke, case yang pertama, echo. Jika yang dipilih adalah value yang pertama, yaitu tambah, maka kita akan mencetak Anda memilih menu tambah. Oke, lanjut. Kita break di sini. Lanjut case kedua. Jika yang dipilih adalah yang kedua, kita akan echo mencetak Anda kali kedua memilih menu kurang. Oke, kita break lagi. Lalu case ketiga, kita echo jika dia memilih yang ketiga keluar. Kita echo apa ya kalimatnya? Terima kasih.
program. Oke, jika tidak pilih gimana? Default. Oh, belum kita break ya, lupa. Kita break dulu. Tidak ada yang dipilih, dia langsung kita echo pilihan Anda tidak valid. Valid. Ini nggak perlu di break lagi karena udah pilihan terakhir. Kita tutup formnya. Sebalik. Salah lagi. Nah, gini. Oke. Sini option value. Bentar, kita coba dulu ya. Kita jalankan kodenya. Ini namanya apa? Menu.php. Oke. Localhost. Apa ini? Menu.php. Cas. Canggih. Pilih menu tambah. Pilih. Anda memilih menu tambah. Kita keluar. Memilih menu kurang. Keluar. Makasih. Anda keluar dari program. Tambah. Nah. Berhasil berjalan. Oke. Karena di sini kita menggunakan memberi beberapa pilihan, jadi kita menggunakan select. Kemarin dalamnya itu ada option. Nah, option value ini atau nilai gitu. Option value dari pilihan pertama itu adalah 1, yang mana 1 ini itu nanti adalah tambah gitu. Nah, yang kedua itu kita kasih nilainya 2, dan ketiga kita kasih nilai 3. Ini disamakan dengan sini, case di sini. Kalau dia memilih option dengan value-nya 1, yang mana di dalam menu tambah, dia akan mencetak dari case 1 gitu. Kalau dia milih option dengan value 3 atau dengan nilai 3, maka di sini keluar, dia akan menjalankan case yang ketiga, case dengan value 3, yaitu keluar dari program. Nah, ini harus disamakan nih. Coba kita rubah, misalnya ini jadi nomor 3, ini jadi nomor 1, ini jadi nomor 2. Misal, contoh. Kita save. Jadi kalau kita milih option value 1 yang mana harusnya tambah, tapi ketika case-nya kita rubah seperti ini, case 1, case dengan value 1 itu akan menjadi menu kurang. Kita coba nih. Dia harusnya mencetak ini, menu kurang. Nah, di sini kan kita tambah nih. Refresh dulu deh. Tambah. Di format HTML-nya tambah nih value 1. Tapi ketika kita pilih tambah, nah, dia akan mencetaknya Anda milih menu kurang karena di switch case-nya, case dengan value 1 itu dia mencetakkan menu kurang gitu. Kalau kita pilih value 2 yang mana di HTML ini kurang, dia pasti akan mencetak ini nih, keluar dari program kurang. Nah, jadi ini harus disamakan gitu. Kita rubah dulu 1, 2, ini 3. Nah, break di sini untuk apa? Break di sini untuk menghentikan program. Artinya kalau dia udah, misal dia memilih value 2, jadi dia mencetak ini, nah, udah programnya berhenti gitu. Dia cuma mencetak ini aja, yang lainnya tuh nggak dijalankan. Gitu. Kalau misalnya ini break ini nggak ada, dia akan mencetak semuanya nih. Kita coba ya. Coba dong, boleh. Kita save, kita nggak ada breaknya. Kita milih value yang kedua, yaitu kurang. Nah, Anda milih menu kurang, Anda keluar dari program, dan Anda tidak valid.
Ini semuanya ini akan dijalankan gitu. Dan bila menu kurang, dia akan menjalankan dimulai dari sini. Nah ini nggak dijalankan karena dia dimulai dari yang kedua gitu. Kalau misalnya kita pilihnya menu tambah atau value yang pertama, maka dia akan menjalankan semuanya nih. Aduh, aduh, oh ya, semuanya ini akan dijalankan. Gitu. Semuanya akan di print nih, semuanya di echo. Coba ya, udah di save. Tambah, tes. Oh, dan menu tambah, dan menu kurang, keluar dari program, pilihannya tidak valid. Gitu. Jadi kita perlu menggunakan yang namanya break agar salah satu aja yang dijalankan, nggak semuanya di print, gitu. Nggak semuanya di echo. Oke, oke. Kalau selebihnya kan sama ya, masih sama nih. Method post, nanti input dari user dikirim pakai tombol submit dan akan masuk menjadi variabel menu. Yang mana variabel menu ini nanti akan diproses oleh switch case di sini gitu. Selebihnya sama sih. Oke, itu aja dari soal ketiga ini. Kita lanjut di pertemuan ke-6. Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6. Pertemuan ini kita akan membahas banyak tentang perulangan. Di sini ada 3 soal, sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk ke soal pertama. Yang pertama itu buat program untuk mencetak angka 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya, secara vertikal menggunakan perulangan. Di sini kita bisa menggunakan perulangan for. Kita masuk ke algoritmanya. Ini sudah buat algoritmanya. Pertama inisialisasi variabel. Nah, tetapkan variabel penghitung. Misalnya kita membuat variabel i gitu. Jadi variabel i dengan nilai atau value awalnya itu adalah 1. Lalu kita buat perulangannya menggunakan for. Selesai. Terakhir selesai. Jadi kalau i sudah melebihi 5 atau sudah mencapai 5, karena di sini kita 1 sampai 5 doang, itu nanti perulangannya akan terhenti dan program akan berakhir. Kita masuk ke PHP. Kita buat perulangan.php. Ada akses. Oh, udah bikin. Oh, udah ada. Udah di sini aja. Kita buat dari HTML dulu kali ya biar rapi. HTML sini angka pola apa ya? Pola angka gitu. Di kita bikin H2 pola angka 1 sampai 5. Oke, kita tutup H2. Jadi kita bisa langsung buat PHP. Bisa PHP di dalam HTML itu bisa gini. Kita tutup coba. Nah, bisa kan? Oke, kita langsung buat perulangannya. Pertama itu kita inisialisasi dulu berarti ya. Kalau kita langsung buat deh for. Dalam ini kita bisa inisialisasi variabel i. I itu sama dengan value-nya adalah 1. Tuh. Lalu kita buat variabel i itu tadi sampai 5 kan ya, berarti kurang dari sama dengan gitu. Kurang dari sama dengan 5. Gimana caranya biar dia bertambah terus menerus? I kita plus. Nah, lalu kita cetak mana? Nah, variabel i kita echo untuk mencetak echo variabel i gitu. Kita ketik karena dia mau vertikal ya, secara vertikal berarti di sini kita br biar dia menurun. Br ini kita tutup
Oke, ini aja sih, simple. Save, coba buka localhost perulangan.php. Nah, langsung jadi akan menurut secara vertikal. Ini fungsi BR, jadi dia akan mengulang menurun ke bawah. So, sini kita inisialisasikan variabel i itu adalah 1. Jadi ini dimulai dari 1, lalu dia akan mengulang sampai i lebih dari kurang dari sama dengan 5, artinya nilai maksimumnya adalah 5. Dan sini i++ itu untuk menambahkan, jadi 1, i 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Oke, itu aja singkat. Kalau yang ini mah gampang ya. Itu aja, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua di pertemuan ke-6 ya. Kita langsung masuk soalnya. Soalnya itu adalah buat program untuk mencetak bilangan genap dari 2 sampai 20. Lalu input bilangan maksimum melalui form HTML. Kita langsung masuk ke algoritmanya agar nyusun kode lebih mudah, lebih terarah gitu. Yang pertama ini format maksimum dari user. Nah, ini di sini kita bisa buat format HTML terlebih dahulu seperti biasa. Untuk user bisa menginput angka maksimumnya gitu. Kedua, inisialisasi variabel dengan bilangan awal 2. Kenapa 2? Karena di sini yang diminta itu dari 2 ya. Jadi kita inisialisasi variabel gitu, misalnya i. Variabel i sama dengan 2. Gitu. Selama bilangan kurang dari sama dengan angka maksimum, terus lakukan loop atau perulangan dengan increment plus 2. Karena kan kenapa plus 2 di sini? Karena diminta hanya bilangan genap ya, dari 2 sampai 20. Jadi untuk mencapai itu kan kita tinggal plus 2 gitu. Jadi kan 2, 4, 6, 8 sampai dengan 20. Jika bilangan mencapai 22 berhenti gitu. Ya, kalau udah sampai perulangan ini udah sampai 22 nih, agar nggak terus-terusan gitu, karena maksimum hanya 20 kan yang diminta, itu kita paksa berhenti menggunakan break dan menggunakan cabangan if ya. If i sama dengan berapa, nanti kita hentikan, kita break gitu, terus selesai. Kita buat coba kodenya ya. Nah, kita buat file baru, apa namanya, kenapa ini, genap.php. Oke, di awal kita buat HTML, bilangan genap title. Nah, oke, dari kita buat H2 daftar bilangan genap. Oke, sini kita buat form HTML ya. Kita masih menggunakan metode post, maksudnya masih menggunakan post. Oke, masukkan angka maksimum. Sini kita buat input type, user masukkan nilai maksimumnya. Karena nilai ya, kita menggunakan number. Itu dengan namanya adalah max Verstappen. Oke, kita tutup. Salah. Oke, kita buat button dengan tipe submit untuk mengirim form yang sudah diisi oleh user. Submit ini tampilkan. Oke, kita tutup. Nah, sini kita bisa buat, ini udah selesai ya untuk inputnya, kayak biasa aja.
input type, pin button gitu. Dari buat HTML, PHP-nya. Ini biasa if set dulu. If set karena kita menggunakan post, berarti di sini kita $sign post nama Max, kita samakan kayak biasa dengan input type-nya. Ya, kita masukin berarti ya, kita buat variabel agar inputannya user itu bisa masuk ke variabel ini agar bisa diproses. Nah, ini Max. Oke. Kita echo H3, kita menggunakan komunitas HTML H3 bilangan genap dari 2 sampai 20 ya. sampai 20 sampai maksimum gitu ya. Sampai maksimum. Jadi kita bisa muat perulangannya. Bisa menggunakan for. Lupa. Nah, for inisialisasi variabel awal i misalkan sama dengan 2. Oke. Lalu yang mana i itu selalu lebih kecil dari sama dengan variabel ini inputannya user, yaitu maksimum. Dan kita incrementkan nih, kita tambah terus nih, kita pulang terus nih i sampai dia maksimum, berarti kan genap tadi tambah 2 ya. Agar dia genap sama dengan 2. Oke. Nah, untuk tadi gimana sih? Saya lupa. Kalau mencapai 22 berhenti. Oke. Kita menggunakan percabangan if ya untuk nge-break. If variabel i itu sudah mencapai sama dengan 22, maka dia akan kita break ini. Oke. Nah, terus kita tampilkan variabel i-nya begitu. Oke, tutup. Oke, kita save. Udah begini, yang salah. Nah, kita coba dulu. Call host genap tadi ya, genap.php tuh. Oke, daftar bilangan genap, masukkan angka maksimum. Memang tadi 22 ya, 22 bisa tampilkan jas anjay 2, 4, 6, 8, 10. Nah, maksimumnya 20 kan gitu. Kita misal 20 nih, dia pasti 20 sorry, karena nilai maksimal tetap 22 ya. Jadi sebelum 22 dulu berhenti. Kalau lebih dari 22, misalnya kita buat 24, dia akan tetap 20 hasilnya, karena di sini kita hentikan di 22 gitu. Kalau misalnya kita naikin bisa misal 24, jadi akan sampai 22. Nah, tapi karena di soal dimintanya hanya sampai 20, jadi kita sini isinya 22 aja gitu. Jadi saat sampai 22 di stop gitu programnya, perulangannya. Ini itu untuk formatnya, biar dia mencetaknya itu spasi-spasi. Yang kalau kita hapus spasinya nih,
Jadi pasti rapat. Misal 2. Nah, kan kurang rapi kan. Hanya kita kasih spasi. Ya, saya biar dia rapih gitu. Tuh. Nah, ini maksimum kan 22 ya. Jadi kalau selama di bawah itu jangan mencetak normal gitu sesuai sama input maksimal yang diminta sama user. Tapi kalau lebih dari 22 dia akan mencetak sampai 20 aja gitu. Karena kita hentikan perulangannya di 22. Di sini kita menggunakan break begitu. Oke. Itu aja sih untuk yang soal kedua. Kita lanjut di soal yang ketiga. Oke, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3 di pertemuan terakhir juga, pertemuan 6. Kita masuk ke soalnya. Buat simulasi permainan tebak angka antara 1 sampai dengan 10, di mana pemain menebak angka melalui form dan program memberitahu apakah tebakan sudah benar atau salah. Kita langsung masuk kodenya. Sini saya udah buat sebelumnya kodenya ya, karena menurut saya cukup rumit gitu, jadi biar cepat saya buat dulu, nanti saya jelasin. Sini awal HTML biasa, masih sama kayak sebelumnya ya. Ini untuk apa? Untuk user ngisi jawabannya gitu, untuk isi jawaban tebak angkanya. Tinggal 2 header biasa, sama kita masih menggunakan form method post. Sini field untuk apa? Input type number untuk user mengisi tebakannya, button type untuk mengirimkan jawabannya. Kita masuk ke PHP session start. Session start ini berfungsi untuk memulai sesi PHP. Di sini digunakan untuk menyimpan data yang mana dalam kasus ini, dalam kode ini itu untuk menyimpan angka acak di antara permainannya. Tuh, jadi data ini ada angka acak ini yang harus ditebak sama user, nanti bakalan diingat di halaman gitu ketika di-mode ulang atau user berinteraksi ulang gitu. Jadi permainan itu berjalan konsisten seperti itu. Lalu kita masuk ke sini. Kode ini untuk memeriksa variabel session angka ini belum ada. Kalau belum ada, maka dibuat nilai acak antara 1 sampai 10 menggunakan run. Ini kita isi 1 sampai 10 karena di soalnya diminta kan tebak angka itu dari 1 sampai 10. Oke, selanjutnya masuk ke sini nih. Kode. Kode ini bakal jalan nih kalau user sudah mengirimkan jawabannya, sudah menekan tombol button, jawabannya sudah dimasukkan di fieldnya, di kolomnya, terus button dipencet, maka kode ini akan berjalan. Nanti variabel inputan dari user itu akan masuk ke variabel tebakan ini. Sekarang ini kan namanya sama ya. Lalu variabel angka benar ini nanti akan berisi angka acak yang akan di-generate oleh kode run ini, oleh run gitu. Terus sini kita masuk ke sini. Ini kondisi if untuk membandingkan tebakan pengguna dengan angka acak. Tebakan pengguna nih, variabel tebakan itu sama nggak sama angka acak yang di-generate sama program run gitu. Kalau benar, kalau tebakan user benar, maka kode ini akan mencetak mengecho selama tindakan Anda benar gitu, dengan angka benarnya berapa. Kemudian akan di-unset. Set ini digunakan untuk menghapus data angka dari session yang dijalankan, sehingga permainan ini nanti bisa di-reset untuk bisa dimainkan ulang lagi gitu untuk ronde selanjutnya. Nah, kalau tebakannya salah, ternyata variabel tebakan ini tidak sama dengan variabel angka benar, maka kode akan mencetak salah, coba lagi.
dan permainan akan tetap berlanjut gitu. Kita coba jalankan kodenya. Localhost OTS apa tadi namanya, tebak php. Oke nih, ini kita isi misal 2, kita cek jawaban salah. Berarti kan input kita ini kita masukkan di sini, masuk ke variabel tebakan itu tidak sama dengan variabel angka benar yang di generate oleh run. Gitu. Tadi 2 ya, coba 1 salah, 7 salah lagi, 3 salah, 4 salah terus, 6 8 9 gitu. Nah kalau benar gini nih, kita akan mencetak mengecho selama tindakan Anda benar dan angka benarnya berapa. Nah kita kalau udah begini dia akan di unset, kan dia udah mencetak ini, dia di unset, maka permainan akan terulang lagi. Mana nih angka 9 harusnya ada bukan jawabannya, bukan. Jadi dia akan generate angka baru gitu. 10 salah, 1 3, kayak gitulah ya. Oke gitu aja untuk soal terakhir, soal nomor 3. Lumayan rumit menurut saya ya, gitu deh. Terima kasih. Ya segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.